Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mau hidup bahagia? Di benak setiap orang, hidup bahagia adalah sebuah cita-cita atau harapan yang diinginkan, baik itu hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal, Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah itu pun bisa kita tinjau dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya." Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi, kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Lantas, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya hidup bahagia di dunia maupun akhirat? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Berikut 3 poin penting yang harus kita kerjakan supaya hidup kita bisa bahagia dunia maupun akhirat. Yang pertama, beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tatkala berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya." Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertaubat. Yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah menikmati tersebut tak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia yang tak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut akan mampu menggantinya. Namun, Allah dengan maha belas kasihnya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghilangkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seseorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang dada, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 3 hal penting hidup bahagia dunia akhirat. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.